ekonomi ini harus memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke kegiatan ekonomi. Nah, di sini kita menggunakan model pembelajaran yaitu role playing, di mana nanti kita akan bermain peran. Jadi, ibu nanti akan menerangkan materi terlebih dahulu, habis itu nanti kalian membentuk kelompok untuk melakukan simulasi. Dan pendekatannya itu adalah saintifik. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama itu adalah memahami definisi kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan tujuannya. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasi contoh dari kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Apakah sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, langsung ke materi yang pertama, yaitu adalah kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi ini merupakan segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan barang maupun jasa. Yang kedua itu adalah bentuk kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Di sini udah ada kata kuncinya. Jadi kalau produksi berarti dia menciptakan. Jadi segala aktivitas yang menciptakan atau menambah nilai guna, baik itu barang maupun jasa, itu disebut sebagai proses produksi. Dan ada orang yang melakukan produksinya, itu disebut sebagai produsen. Apakah paham sampai di sini? Paham. Baik, lanjut ya. Untuk yang kedua itu adalah distribusi. Di situ kata kuncinya menyalurkan. Jadi setelah produsen ini menciptakan, kemudian distribusi ini menyalurkan barang ataupun jasa ini nanti kepada konsumen. Nah, jadi konsumen tadi itu menggunakan, dia yang beli barangnya atau jasanya. Kita ya, Bu? Ya, kayak kalian. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Saya, Bu. Ya, Kila? Cukup, Bu. Cukup. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama itu adalah petani menanam sayuran dan menjual hasil panennya di pasar. Petani menanam sayuran ini berarti dia sebagai produsen. Nah, ya benar Selvi. Yang kedua itu adalah pedagang di warung menyediakan kebutuhan rumah tangga masyarakatnya, berarti menjadi distributor. Ya, distribusi itu kegiatannya. Kalau yang melakukannya berarti disebutnya distributor. Yang ketiga itu siswa membantu orang tua berjualan makanan di rumah. Ini juga termasuk ke dalam distributor. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya, Bu? Oke, karena sudah cukup, di sini Ibu akan membagi menjadi 3 tim nih. Nanti kita akan melakukan simulasi mengenai tiga bentuk kegiatan ekonomi tadi. Ada yang menjadi produsen, ada yang menjadi distributor, dan ada yang menjadi konsumen. Untuk tim yang pertama itu nanti terdiri dari 3 orang. Ada Desma, Kila, dan Selvi. Yang kedua itu tim distributor itu ada Riko dan Bulan. Yang ketiga itu sebagai konsumen itu ada Sela, Marista, Anissa, dan Rizka. Baik, Bu, silakan dibagi terlebih dahulu ya. Kita produksi. Ya. Nah, nanti di sini ada papan namanya nih. Jadi nanti kalau timnya siapa yang jadi produksi?
simulasi ini nanti ada dialognya. Nanti kalian bagaimana sih sebagai produsen tadi udah dijelaskan. Berarti nanti Desma kayak ngajak istilah sama Selvi. Ayo kita buat ini ya, Bu. Ya. Kita orang paling semangat. Ya, betul. Tim produksi sudah berhasil membuat produknya. Jadi tinggal didistribusikan. Ya, Bu. Jadi ini tinggal dikasih juga produksinya. Ya, dia kita mau ambil belajar. Di mana meneliti tentang perilaku konsumtif di SMA Negeri 3 Palembang yang menghasilkan bahwa semakin tinggi pemahaman ekonomi siswa, maka akan semakin rendah perilaku konsumtif mereka. Nah, setelah ada jurnal yang mendukung nih untuk materi hari ini, apakah ada manfaatnya nih kita belajar materi hari ini? Ada manfaatnya. Tidak konsumtif dan tidak boros ya. Jadi kalian harus bisa nih mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kalian. Baik Bu. Apakah sampai di sini cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Bu. Ya Nisa. Ibu, berarti ketiga ini saling berkaitan ya Bu. Apa yang terjadi apabila salah satu tidak berjalan bersama Bu? Ya, jadi benar tadi produksi, distribusi dan konsumsi itu saling berkaitan. Apabila ada salah satu yang tidak berjalan dengan baik, maka
kebutuhan manusia ini juga akan terkendala. Contohnya tadi kalau produksinya ini bermasalah, kita tidak akan menyediakan barang untuk didistribusikan dan dikonsumsi oleh konsumen. Paham Bu? Cukup? Cukup. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada kuis buat kalian. Silakan dibuka handphonenya. Baik Bu, dikirim di grup ya Bu? Iya, linknya dikirim di grup. Bu nggak punya kuota? Di dong, pakai wifi. Iya, Papa anak baru ya. Namanya apa? Soalnya Papa dari Pak. Iya, soalnya Papa dari yang pasti membutuhkan Nah, di sini karena Ibu terkendala oleh sinyal, jadi di sini soalnya akan Ibu tampilkan di sini, nanti kalian akan jawab ya. Baik Bu. Bersama-sama nggak apa-apa jawabnya? Baik Bu. Untuk soal yang pertama, pertanyaannya itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi disebut ya. Tadi yang distributor apa? Sebagai apa? Penyalur. Kalau sebagai konsumen? Soal yang kedua itu kita akan menjodohkan. Iya, menjodohkan. Jadi misalnya nih, di sini petani memanen padi dia sebagai apa? Jadi petani sebagai contoh kegiatan dari produksi. Kalau siswa membeli buku tulis, yang ketiga sopir truk mengantarkan hasil panennya. Distribusi. Kelihatannya kalian semua sudah sangat paham banget materi kali ini. Nah, ini salah satu isian lagi, yaitu segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup ini merupakan definisi dari konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi ya. Kalau kita yang memakai itu baru maksudnya konsumsi. Iya. Makanya les. Sama aku. Dia boleh kita doang. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Baik, karena sudah cukup, di sini Ibu minta kalian untuk membantu menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Ya, Sela. Jadi, kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, ada distribusi, terus ada konsumsi. Nah, itu saling berkaitan. Bu agar kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi. Ya, jadi benar ya, tadi kita belajar tentang kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan ada konsumsi. Dan ketiga ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa berjalan cuma dua pihak saja. Bagaimana, sudah cukup? Cukup, Ibu. Baik, karena sudah cukup, di sini Ibu akan memberikan tugas nih tambahan buat kalian di rumah. Baik, tugasnya nanti kelompok dibagi menjadi 3 kelompok aja. Seperti biasanya. Ya, seperti biasa. Jadi nanti tugasnya itu Rika tolong didengarkan. Ibu tulis Ibu. Iya, ini. Nah, jadi tugasnya kalian diminta untuk membuat sebuah video mengenai kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Bisa Bu. Bisa kan? Ekonominya beli mobil boleh. Boleh kalau ada uangnya ya. Ibu nggak tahu kalau kita beli mobil. Oh, ini ya. Sekali ganti mobil. Bisa mobil ini ada 5 Ibu. Apa aja itu? Beda. Ini sampai 4 ya beda. Iya Bu. Mobilan Bu. Iya. Bagaimana? Apakah tugasnya bisa dipahami? Bisa paham. Untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pelaku ekonomi. Baik.